Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya yang dengan Bapak di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, konsep dasar persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Persamaan dasarnya dapat ditulis sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu terbagi menjadi dua ya, yaitu hak dari para kreditur atau liabilitas dan juga hak pemilik perusahaan atau ekuitas. Artinya aset bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut ekuitas ataupun modal, bisa juga berupa dari pinjaman atau dari luar perusahaan disebut dengan utang atau liabilitas ya. Jadi persamaannya berubah menjadi berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Kita lanjut. Hal-hal yang mempengaruhi besarnya ekuitas atau modal. Yang pertama adalah adanya laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, adanya pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Yang seterusnya, adanya beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terusnya, adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau private. Yang terakhir, adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan atau donasi. Pengaruh transaksi terhadap keuangan terhadap persamaan akuntansi. Ya. Yang pertama, mengaruhi aset aja, aset dan liabilitas, aset dan ekuitas, liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, penambahan atau pengurangan aset akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap liabilitas dan ekuitas. Terakhir, pendapatan akan selalu menambah ekuitas, sedangkan beban akan selalu mengurangi ekuitas. Ya. Nah, ini simpelnya ya. Simpelnya dirangkum dalam tabel ini. Ya. Nah, ada beberapa contoh transaksi seperti begini ya, bisa dipelajari nih. Yang pertama adanya investasi awal dan pemilik usaha itu bisa ini kan asetnya bertambah ya. Nah, seterusnya penambahan aset secara tunai. Nah, pembelian aset secara tunai itu asetnya bisa bertambah. Namun di ekuitas makin berkurang. 3, pengembalian aset secara kredit. Kalau kredit itu adalah hutang biasanya. Liabilitasnya nambah, asetnya nambah. Terus penerimaan pendapatan tunai atau kredit. Ya. Asetnya bisa bertambah dan juga ekuitasnya bertambah. Pembayaran biaya atau beban. Asetnya bertambah, cuma ekuitasnya berkurang. Terus pengambilan uang untuk tunai untuk pribadi. Asetnya bertambah, ekuitasnya berkurang. Pembayaran atau pelunasan hutang. Asetnya bertambah, liabilitasnya berkurang. Kita langsung ke contoh ya. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis motor dan juga dengan nama servis sepeda motor DND. Berikut adalah transaksi selama bulan Agustus. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang sebesar 10 juta rupiah dan juga peralatan kantor sebesar 5.500.000 rupiah. Analisis ya. Harta kas bertambah 10 juta rupiah, harta peralatan atau aset ya bertambah 500.000 rupiah dan modal bertambah 10.500.000 rupiah. Terus yang kedua, dibayar sewa atas ruang usaha bengkel sebesar 60.000 rupiah untuk 1 bulan. Analisisnya adalah harta kas berkurang 60.000 rupiah dan modal berkurang 60.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi selanjutnya, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 rupiah dan peralatan bengkel seharga 1 juta rupiah. Analisisnya apa? Nah, harta perlengkapan itu bertambah 400.000 rupiah dan harta peralatan bertambah
serah 1 juta rupiah dan utangnya bertambah 1.400.000 rupiah. Karena kenapa? Kenapa udah menghutang? Karena kan ada pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit itu hutangnya bertambah. Kalau debit modal yang berkurang begitu. Nah, terus ada transaksi selanjutnya adalah diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000 rupiah. Analisisnya adalah harta kas bertambah 1.600.000 dan modal bertambah sebesar 1.600.000. Seterusnya, transaksi selanjutnya dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000 rupiah. Harta kas itu berkurang 200.000 rupiah dan juga modal berkurang sebesar 100.000 rupiah. Seterusnya, transaksi selanjutnya telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000 rupiah. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Analisis. Harta piutang usaha, ya, harta atau piutang usaha. Karena gini ya. Karena kenapa disebut piutang usaha? Karena difakturkan untuk ditagih, berarti maksudnya ke piutang. Itu bertambah 750.000 rupiah dan modal bertambah 750.000 rupiah. Lanjut. Dibayar ya, ada transaksi selanjutnya. Dibayar sebagian utang kas atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000 rupiah. Analisisnya, harta kas berkurang 250.000 rupiah dan juga utang berkurang 250.000 rupiah. Lanjut ya, transaksi selanjutnya diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi huruf sebesar 500.000 rupiah. Analisisnya, harta kas bertambah 500.000 rupiah dan harta piutang usaha berkurang 500.000 rupiah. Lanjut. Nah, Tuan Dimas mengambil uang tunai yang digunakan untuk secara pribadi sebesar 100.000 rupiah. Analisisnya harta kas berkurang 100.000 rupiah dan modal berkurang 100.000 rupiah. Disebut dengan 5, ya, itu pengambilan harta 5. Terus dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus sebesar 300.000 rupiah dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000 rupiah. Analisisnya adalah harta kas itu berkurang 375.000 rupiah dan juga modal berkurang sebesar ini 375.000 rupiah, 300.000 dan juga 75.000 rupiah. Nah, terus pada akhir bulan Agustus 2014 perlengkapan yang masih ada sebesar 250.000 rupiah dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000 rupiah. Analisisnya harta perlengkapan berkurang 150.000 rupiah dan harta akumulasi penyusunan peralatan bertambah 50.000 rupiah dan juga modal berkurang 200.000 rupiah. Yang terakhir, diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 1.500.000 rupiah. Analisisnya adalah harta kas itu bertambah 1.500.000 rupiah dan juga modal bertambah. Nah, lalu disusunlah ke dalam sebuah tabel persamaan dasar akuntansi. Seperti begini, ya, tuh banyak sekali. Nah, biasanya ada harta, utang, ekuitas, aset, ekuitas, aktiva, pasiva, keterangan. Ini sangat penting sekali ya, karena kenapa ada keterangan? Karena nantinya adalah ada nanti keterangannya apa ini bisa jelas, gitu ya. Kemana uang ini berlari, kemana ini larinya, ya, begitu. Next ya. Nah, terima kasih ya untuk menyimak materi yang saya sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.